Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Berikan roh hikmat dan wahyu bagi setiap kami. Biar kami boleh mengenal Engkau dengan benar, Tuhan. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Baik yang pagi ini hadir, maupun setiap saudara-saudaraku di rumah masing-masing di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Firman ini adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari semua yang siap diberkati angkat tangannya, dan sama-sama kita berkata, Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Shalom. Prosper people say, I glorify. Fresh anointed people. Amin. Haleluya. Baik yang di rumah maupun yang di sini, tos jarak jauh, katakan God bless you. Tuhan berkati saudara, katakan amin. Silakan duduk saudara, saya beri judul khotbah pagi ini, Yesus kekuatanku dan hikmatku. Jadi kita nggak perlu berdoa, minta kekuatan Tuhan dan minta hikmat Tuhan, tapi kita berdoa dengan satu pengertian, Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah hikmat kita. Yang mengerti katakan amin. Seperti minggu lalu saya sampaikan saudaraku dalam ibadah raya. Kemarin dari studio BFA di rumah saya khotbah bahwa perkataan atau pikiran dan perkataan positif itu berbeda dengan pikiran dan perkataan benar. Saudara, motivator mengajar kita, mengajar orang-orang yang mengikutinya untuk berpikir positif dan berkata positif. Hasilnya lumayan lah. Tetapi saya tidak mengajar Anda sekedar seperti itu. Tapi saya mengajar Anda berpikir benar dan berkata benar. Katakan amin. Berpikir benar dan berkata benar. Saudaraku, berpikir benar dan berkata benar dasarnya adalah firman Tuhan. Sementara pikiran dan perkataan positif dasarnya adalah kepercayaan pada diri sendiri. Anda yang belum mengikuti khotbah minggu lalu, coba ikuti dulu supaya ini sambungannya. Nah, pagi ini saudara saya mengajar Anda, Yesus kekuatanku, Yesus hikmatku. Hikmat Tuhan inilah yang memampukan saudara untuk berjalan, untuk melangkah. Ya, kita buka saudaraku, lanjut. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Maka saudara, setiap otoritas yang Tuhan beri di gereja atas jemaat, yaitu gembala, menumpangkan tangan, Tuhan sedang melepaskan karunia Allah kepada jemaatnya. Nah, oleh karena itu saudaraku, setiap otoritas yang Tuhan tetapkan, waktu menumpangkan tangan mendoakan berkat, melepas berkat buat jemaat yang Tuhan percayakan. Di situ Tuhan sedang mengalirkan karunia Tuhan. Nah, bagian Anda dan jemaat keluarga adalah mengobarkan. Mengobarkan itu artinya apa? Dipakai, saudaraku. Bukan pasif tapi aktif, katakan aktif. Amin. Dengan dengar khotbah ini amin, iya, itu Anda sedang mengobarkan.
Kata mengobarkan itu seperti air yang mendidih. Jadi bukan pasif. Sekalipun Anda ibadah online, apalagi yang ada di sini, nggak boleh pasif, aktif. Perlu angkat tangan. Ya saudaraku, kita amin, amin, yes, Lord, amin. Nah itu kita sedang mengobarkan karunia Allah yang ada pada kita. Lewat penumpangan tangan. Ayat berikutnya saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, versi satunya. Saya mengingatkan untuk Anda memperhidup karunia yang diberikan Allah. Memperhidup itu artinya apa? Kita menggunakan, kita mengaktifkan. Ya. Pada waktu Paulus, kata Paulus, tangan saya meletakkan tangan saya atas saudara. Berarti percaya dengan iman, waktu otoritas yang Tuhan beri, menumpangkan tangan, baik itu doa berkat atau memberkati. Saudaraku, Tuhan sedang mengalirkan karunia Allah, kasih karunia kepada saudara. Amin. Ayat 7, saudaraku. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita, baca sama-sama, bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita, baca sama-sama, menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Menjadi kuat. Roh Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Angkat tangan saudara, menjadi apa? Kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Ya, saudara, ingat bahwa ketakutan itu adalah emosi yang paling tua di antara umat manusia. Saudaraku, emosi itu macam-macam. Ada senang, ada sedih, ada bahagia, ada macam-macam. Nangis nggak selalu nangis itu sedih. Ada nangis yang senang. Contoh kemarin juara Olimpiade, nangis ngeguguk. Bukan nangis sedih, nangis senang. Ya, saudara. Nah, emosi yang pertama, yang paling tua, ada dalam diri manusia, yaitu takut. Awalnya adalah emosi. Tapi lama-lama menjadi spirit, menjadi roh. Ketakutan, kata takut pertama muncul dalam kitab Kejadian. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam berkata, ketika aku mendengar engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku terbuka, aku telanjang, aku berdosa. Nah, saudaraku, ketakutan itu bukan akar. Itu masih daun. Dan akibat ketakutan orang sakit, orang miskin, orang jadi sakit, orang jadi bangkrut. Kenapa? Akarnya adalah penghukuman akan dosa. Yesus bukan hanya sekedar melenyapkan ketakutan saudara. Yesus bukan hanya mencabut atau memotong daun-daun dalam hidup kita. Daun masalah, daun penyakit. Tapi Yesus juga mencabut akar penghukuman akan dosa. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Nah, haleluya. Akarnya dicabut. Lewat kematiannya di kayu salib, Yesus mencabut akar penghukuman. Maka ayat ini berkata, Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Membuat saudara menjadi penakut. Saudara, Pak Jokowi juga ngomong yang sama menghadapi COVID ini. Waspada boleh, takut jangan. Dasar Pak Jokowi menyampaikan hal ini adalah fakta yang ada. Saya menyampaikan ini bukan hanya berdasar fakta, tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Pak Jokowi bicara begini itu saja sudah menenangkan banyak orang, banyak rakyat Indonesia.
Terlebih Tuhan bicara, aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tapi aku memberikan kepadamu roh yang membuat kamu menjadi, pertama apa? Kuat. Yang kedua, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Bapak Ibu Saudaraku, angkat tangan saudara, saya berdoa untuk saudara yang di rumah maupun yang di sini. Terima saat ini Roh Kudus. Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tapi roh yang membuat saudara menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Roh yang membuat saudara menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan penguasaan diri. Dalam nama Yesus, terima. Kobarkan ini. Seperti firman Tuhan katakan, kobarkan. In the name of Jesus. Yang percaya dalam nama Yesus berkata, amin. Haleluya. Terus saudara, roh yang Tuhan beri membangkitkan kepadamu kekuatan atau kuasa untuk saudara dan saya memberitakan Injil kasih karunia. Bapak Ibu bisa baca dari kitab Roma. Paulus selalu membuka firman Tuhan, dan mulai dari surat Roma, Korintus, kemudian Efesus, Galatia, Ibrani. Saudaraku, semuanya Paulus berkata, kiranya kasih karunia Allah menyertai saudara. Dan di pasal yang terakhir selalu kasih karunia Tuhan. Maka Bapak Ibu, Injil kasih karunia inilah yang sebenarnya Tuhan beritakan. Injil kasih karunia inilah yang membuat saudara dan saya tidak takut lagi, tapi penuh kasih, dan juga saudaraku, roh penguasaan diri. Kekuatan, roh yang Tuhan beri membangkitkan kepada kita kekuatan atau kuasa untuk saudara dan saya terus memberitakan Injil kasih karunia. Kemudian apalagi saudaraku? Menjadi pemenang dalam kehidupan dan melakukan mujizat. Inilah roh yang Tuhan beri hari ini kepada saudara dan saya. Di tengah pandemi, di tengah suasana yang menakutkan, Tuhan tidak memberikanmu roh ketakutan. Dia sudah mencabut akarnya, yaitu penghukuman akan dosa, yang mengakibatkan takut, yang dari takut kemudian sakit, dari takut menjadi miskin, takut menjadi bangkrut. Tuhan mencabut akarnya dan memberikan kepada saudara roh, membuat saudara menjadi pemenang dalam kehidupan, dan juga untuk melakukan mujizat di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, hari-hari ini saya semakin mengerti. Beberapa puluh tahun yang lalu, awal-awal saya bertobat, banyak hamba-hamba Tuhan menubuatkan di hari-hari terakhir akan muncul bangkit generasi tanpa wajah. Apa yang dimaksud menubuatan generasi tanpa wajah? Akan bangkit hamba-hamba Tuhan tanpa wajah. Yang dimaksud adalah era sentralisme, tokoisme. Katakan saudaraku, era model Benny Hinn yang dikagumi banyak orang. Era hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Di hari-hari akhir itu udah nggak ada lagi. Kenapa? Sebab saudaraku, dengan pengertian kasih karunia, orang akan kemudian bukan lagi mengandalkan tokoh-tokoh sentral, tetapi semua karena kasih karunia. Nggak ada lagi saudaraku, Anda akan lihat. Bukan lagi zamannya tokoh-tokoh sentral, Kathryn Kuhlman, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, bukan waktunya lagi. Semua orang akhirnya mengerti bahwa kita dibawa bukan kepada manusia dari hamba Tuhan tersebut, tapi langsung kepada Tuhan. Saudaraku, saya sampaikan berita tentang kasih karunia justru membuat jemaat semakin dewasa. Mereka nggak lagi bergantung pada tokoh A, B, C, D, E. Tapi mereka sekali lagi hanya langsung mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Nah, kembali ke tadi.
Saudara yang menjadi pemenang dalam kehidupan melakukan mujizat. Kekristenan menjadi kekristenan yang dewasa. Enggak, saudaraku, dikit-dikit saudaraku minta doa kesembuhan dari hamba Tuhan. Tetapi saudara sendiri yang menyembuhkan karena Anda sadar ada Kristus di dalam diri saudara. Anda sendiri yang menjadi pemenang, Anda sendiri yang melakukan mujizat. Bukan lagi saudaraku Reinhard Bonnke, bukan lagi Kathryn Kuhlman, Benny Hinn. Masa pandemi ini menyadarkan kita tentang ini, saudaraku. Nggak ada lagi tokoh-tokoh sentral, bukan waktunya lagi. Yang kedua, saudaraku, roh yang Tuhan beri membangkitkan kepada saudara dan saya, kasih. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Jadi kalau ada orang bilang aku nggak bisa ngampuni, nggak mungkin. Orang yang di dalam Kristus, Tuhan berikan pada kita roh, yaitu apa? Membangkitkan kasih. Maka kenapa kita setia beribadah? Kenapa kita, saudaraku, saat teduh? Kenapa kita merenungkan firman? Kenapa Bapak Ibu Saudara, kita mau memberikan waktu kita, tenaga kita, uang kita memberikan persembahan perpuluhan kita membawa persembahan pembangunan kita. Dasarnya apa? Kasih. Karena Tuhan membangkitkan roh yang membangkitkan kasih kita kepada Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan. Yang di tempat ini tolong Anda semangat, saudara. Sebab kalau Anda nggak semangat, lebih baik saya rekaman di rumah sendiri, saudaraku. Nggak ada orang lebih enak daripada ada orang tapi kayak nggak ada orang gitu loh. Amin. Oke, tepuk tangan yang semangat ya. Haleluya. Yes. Yang ketiga, saudara, roh yang Tuhan beri membangkitkan kepada kita penguasaan diri. Gimana kita bisa menguasai diri dalam situasi kondisi yang sulit ini? Saudara, gimana menguasai diri dalam hal pemakaian uang, penguasaan diri dalam hal memanage emosi yang ada, penguasaan diri dalam hal memanage waktu yang ada. Karena banyak waktu yang akhirnya terbuang kalau kita nggak diberi sama Tuhan roh penguasaan diri. Sebab saudaraku, PPKM hampir 2 bulan ini kan membuat saudara banyak di rumah, banyak waktu terbuang, banyak waktu yang kita nggak bisa manage dengan baik. Terkhusus anak-anak muda, akhirnya banyak memakai waktu untuk main game, nggak produktif, nggak menghasilkan apa-apa. Sekali lagi saya berdoa, angkat tangan saudara. Terkhusus untuk setiap anak-anak muda di rumah. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan roh kepadamu untuk kamu bisa menguasai diri. Sehingga kamu bisa memanage waktu, memanage emosi, memanage uang, memanage aktivitas dalam kehidupanmu. In the name of Jesus. Yang percaya berkata, amin. Baik. Nah saudara, kita langsung lanjut. Seperti pujian tadi, sekarang kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 21. Karena bagaimanapun pandainya manusia, ia tidak dapat mengenal Allah melalui kepandaiannya sendiri. Tetapi justru karena Allah bijaksana, maka ia berkenan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya melalui berita yang kami wartakan, yang dianggap omong kosong oleh dunia. Ayat-ayat pertama dalam 1 Korintus pasal pertama, seperti tadi saya katakan, Paulus selalu memulai dengan kata, kasih karunia Tuhan menyertaimu. Maka kalau ayat ini berkata, maka ia berkenan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya melalui berita yang kami beritakan, yang dianggap orang itu omong kosong oleh dunia. Berita apa yang diberitakan oleh Paulus, saudaraku? Berita kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Amin. Ayat berikutnya, saudara. Orang Yahudi menuntut keajaiban sebagai bukti. Dan orang Yunani, sama-sama baca, mementingkan kebijaksanaan dunia ini. Dalam bahasa sekarang, kalau versi TB, hikmat, saudara. Maka tadi saya kutip
Lagu yang tadi kita nyanyikan, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, dan seterusnya. Ya, orang Yahudi menuntut keajaiban atau mujizat atau tanda-tanda sebagai bukti. Dan orang non-Yahudi mementingkan hikmat, yaitu orang Yunani. Bapak Ibu, lihat saya. Paulus memberitakan Injil kasih karunia, yang dihadapi Paulus itu dua golongan. Yang pertama adalah orang Yahudi yang meminta tanda-tanda, mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban. Sebab apa? Orang Yahudi kalau nggak ada mujizat, mereka nggak percaya. Maka Yesus pernah ngomong, waktu orang Yahudi tanya, apa yang harus kami lakukan? Pekerjaan apa yang harus aku lakukan? Pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yesus berkata, pekerjaan yang dikehendaki Allah cuma satu, percayalah kepadaku. Kemudian orang Yahudi menjawab, tunjukkan mujizat lebih banyak lagi, supaya kami percaya. Saudaraku, kurang mujizat apa sih Tuhan memberikan kepada orang-orang Yahudi? 10 tulah di Mesir, kemudian 40 tahun di padang gurun, kurang mujizat apa? Laut terbelah, tiap pagi, mana tiap sore burung puyuh, gunung batu dipukul keluar air. Betul? Saat mereka digigit ular, memandang ular tembaga, patung ular tembaga yang menggambarkan salib Yesus, mereka sembuh. Saudaraku, air di Mara menjadi manis, kurang mujizat apa? Tapi ini watak orang Yahudi, yaitu apa? Menuntut mujizat. Watak orang Yunani, dia nggak butuh mujizat, asal masuk akal. Orang Yunani berbicara, yang dia minta adalah apa? Tunjukkan hikmat. Masuk akal enggak? Orang Yahudi menuntut keajaiban, orang Yunani mementingkan hikmat. Saudaraku, jangan berpikir bahwa itu hanya terjadi 2000 tahun yang lalu. Sebelum zaman Yesus, dari zaman Musa juga sama. Hari ini juga golongan orang seperti ini. Ada golongan orang-orang yang minta mujizat, ada golongan orang yang minta bukti hikmat, saudaraku. Ya, betul? Oh iya, saudara. Nah, kita lihat terus, saudara. Baca sama-sama. Tetapi tetapi saya hanya memberitakan Kristus yang mati di salib. Paulus berkata tentang apa? Apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib? Apa yang dikehendaki Paulus, saudaraku, mengenal kebangkitannya. Nah, berita yang disampaikan Paulus ini menyinggung perasaan orang Yahudi dan dianggap omong kosong oleh orang-orang Yunani. Saudara, sama Injil kasih karunia yang diberitakan Paulus ini menyinggung orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi berbicara semua adalah tentang apa yang harus saya lakukan. Maka bagi orang Yahudi, nggak mungkin. Bagi orang Yunani dianggap omong kosong. Yaitu apa, saudaraku? Masa sih? Nggak masuk akal. Terus, saudara. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Siapa yang sudah dipanggil oleh Allah? Angkat tangannya. Baik Anda orang Yunani, Yahudi, orang Indonesia. Berita kasih karunia ini menunjukkan caranya Allah. Sama-sama baca. Menunjukkan kuasa dan kebijaksanaannya. Katakan amin. Berarti Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Berarti kasih karunia Allah ini justru menunjukkan kuasa dan hikmat Allah. Ini yang saya katakan, generasi tanpa wajah akan muncul.
Orang nggak lagi, saudaraku, berbondong-bondong mengagumi hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Bukan lagi waktunya. Nubuatan awal-awal saya bertobat tahun 85, dari banyak hamba Tuhan berkata, akan tiba di akhir zaman. Tuhan akan memberikan rohnya. Dan artinya apa? Akan bangkit generasi tanpa wajah. Nggak ada lagi sentralisme, kekaguman, ketokohan. Bukan waktunya lagi. Betul? Halo? Nah, saudaraku, dari sini kita lihat baik-baik. Perhatikan baik-baik. Amin. Yang di rumah katakan amin. Bapak Ibu, dikatakan bahwa apa? Tetapi bagi kita yang dipanggil oleh Allah, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, berita Injil kasih karunia ini. Berita tentang Yesus yang mati dan bangkit. Kematiannya mengalahkan semua musuh. Kebangkitannya mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu kematian itu sendiri. Berita ini merupakan cara Allah menunjukkan kuasa dan hikmat-Nya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang hari ini seperti yang saya katakan sama dengan zaman orang Yahudi. Mereka minta tanda-tanda, mereka minta mujizat, mereka minta kuasa. Orang-orang Yunani, mereka minta apa? Mereka minta hikmat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesungguhnya saya ajarkan buat saudara setelah kita mengerti ini, tidak perlu Bapak Ibu Saudara yang di sini maupun yang di rumah mengejar mujizat dan mengejar hikmat. Gak perlu. Kenapa? Yang Anda dan saya perlukan hanya Yesus. Kok yang namanya kurang mantap nih? Yang saudara dan saya perlukan hanya Yesus. Karena Yesuslah yang mati dan yang bangkit itu adalah kekuatan kita dan hikmat kita. Semakin saudara dan saya mengenal Yesus yang mati disalib dan bangkit pada hari ketiga, semakin saudara dan saya memiliki atau mempunyai kuasa, kekuatan, dan hikmat Allah yang luar biasa. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, katakan amin. Apa saudara? Anda dan saya butuh kekuatan Allah, Anda dan saya butuh hikmat Allah. Kenapa? Sebab kekuatan Allah lah yang menghancurkan penyakit-penyakit. Kekuatan Tuhanlah yang membelah laut Teberau. Kekuatan Tuhanlah yang membangkitkan orang mati. Kekuatan Tuhanlah yang mencelikan mata orang buta. Kekuatan Tuhanlah yang membuat orang yang bungkuk 18 tahun berdiri. Kekuatan Tuhanlah yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Kekuatan Tuhanlah yang membuat Bartimeus yang buta melihat. Kekuatan Tuhanlah yang membuat saudaraku, dengarkan baik-baik, 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Nah, semakin kita mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, Anda dan saya punya kekuatan Tuhan untuk menghancurkan utang-utang Anda, penyakit-penyakit Anda, saudara, kemiskinan dan kebangkrutan Anda. Nangkap? Anda nggak perlu lagi hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Anda nggak perlu lagi tokoh sentral. Bukan waktunya lagi. Katakan amin. Yang saudara dan saya perlukan adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Semakin Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dengarkan baik-baik. Kuasa Allah yang ada dalam diri saudara, kuasa Yesus itu, itulah yang menghancurkan penghalang-penghalang. Saya beri gambaran, saya beri contoh. Ada seorang pengusaha yang karena kebodohannya, karena keteledorannya, dia bangkrut. Contoh, dia terikat dengan utang-utang. Terus bagaimana Pak? Dia butuh mujizat keuangan. Apa yang harus dilakukan? Semakin dia mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya,
Dia memandang salib Yesus yang mati di sana. Dia percaya bahwa Yesus sudah mati buat dosa-dosa dia. Dia percaya Yesus sudah melakukan semua untuknya. Pemulihan keuangan, pemulihan finansial, pemulihan bisnis. Semakin dia mempercayai, dia semakin mengenal Tuhan. Kuasa Tuhan itulah yang mengalahkan, menghancurkan utang-utang dengan sendirinya. Gimana caranya, Pak? Saya berdiri di tempat ini sebagai orang yang pernah utang. Saya juga pernah, saudaraku, secara bisnis saya hancur. Dan waktu itu Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya nggak tahu gimana cara Tuhan melunasi utang-utang saya. Yang saya lakukan hanya mempercayai apa yang sudah Dia perbuat. Ini kuasa Tuhan. Kemudian saya berjalan, saya mengenal Tuhan. Kuasa Tuhan inilah yang menghancurkan roh kebangkrutan, roh kemiskinan, termasuk utang-utang yang mengikat saya. Dengan sendirinya. Seperti saya katakan, kalau akar sudah dicabut, maka daun penyakit, daun kemiskinan, cepat atau lambat akan menjadi layu, kering, dan mati. Setuju? Kalau ini tanaman betul, saya cabut. Hari pertama, hari kedua Anda masih melihat daun yang segar. Tapi hari yang ketiga, ranting yang dicabut ini lama-lama akan layu, kering, dan mati. Hal yang sama, Tuhan sudah mencabut pengakar dari semua masalah kita, yaitu penghukuman akan dosa. Yang setuju katakan yes. Ini yang Tuhan mau. Maka saudaraku mengenal Dia dengan benar. Waktu saya memandang karya salib Tuhan yang saya butuhkan, maka jangan kejar mujizat, jangan kejar hikmat, tapi apa? Cuma satu yang Anda perlukan. Anda perlu mengenal Yesus dengan benar. Inilah berita yang kata orang Yahudi. Dikatakan apa, saudaraku? Bagi orang-orang Yahudi ini adalah kebodohan. Bagi orang Yunani ini omong kosong. Tetapi bagi kita yang dipanggil Allah, dari manapun suku Anda berasal, berita kasih karunia ini merupakan cara Allah untuk menunjukkan power dan hikmatnya untuk kita. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Amin. Lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus, katakan haleluya. Saudaraku, waktu Anda mengerti tentang kasih karunia Tuhan, sola gracia, Dia udah mati buat kita. Dan kita hidup di dalam kasih karunia. Bukan hanya keselamatan saja kasih karunia yang kita terima. Kita butuh kasih karunia kesehatan, kita butuh kasih karunia keuangan, kita butuh kasih karunia kesembuhan, dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, yang kata orang Yahudi ngejar mujizat. Kalau nggak ada mujizat, mereka nggak percaya. Yesus sudah banyak lakukan mujizat, mereka juga tetap tidak percaya. Kenapa? Saudaraku, kurang bagi mereka. Ngerti maksud saya? Ini yang saya sampaikan. Kalau Anda mengerti ini, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, banjir mujizat setiap hari. Karena kuasa Allah yang melakukan mujizat. Kuasa Allah yang menghancurkan kemiskinan. Kuasa Allah yang menghancurkan penyakit saudara. Amin. Nah, kembali ke tadi saya kasih contoh seorang pengusaha tadi. Waktu dia mengenal Tuhan, dia memandang Tuhan. Dia mempercayai berita kasih karunia ini. Cara Allah untuk menunjukkan kuasa. Maka Bapak Ibu Anda akan lihat. Kuasa Allah ini kemudian menghancurkan penghalang-penghalang di dalam bisnis dia, di dalam keuangan dia, di dalam kesehatan dia. Nah, kemudian hikmat Allah, karena dia kenal Tuhan, hikmat Allah akan menunjukkan kepadanya, kenapa kamu dulu bangkrut? Hikmat Allah akan menunjukkan kepada dia, kamu salah dalam pengelolaan uang di sini.
Hikmat Allah akan menunjukkan kepada dia, ini loh, kamu ada di sini. Hikmat Allah juga akan menunjukkan kepada dia bagaimana mengelola uang dengan benar. Hikmat Allah akan membuat dia memimpin dia. Gimana membuat usaha, perusahaan ini makin lama, makin besar. Saudara, saya hanya tamat SMA, tapi Tuhan berikan hikmat. Dengan saya mengenal dia, Tuhan beri hikmat bagaimana memanage gereja. Bagaimana memanage keuangan gereja. Nggak gampang, saudara. Saya bukan sarjana ekonomi. Hari ini kita akan segera membangun. Ya, saya sudah kumpulkan beberapa orang untuk menguji calon-calon kontraktor. Saudara, kalau saya nggak ada hikmat Tuhan, Tuhan nggak menunjukkan hikmatnya kepada saya, bagaimana saya bisa memanage keuangan gereja? 17 tahun yang lalu, nobody, no money, nggak ada uang, nggak ada jemaat. Kalau hari ini saudaraku, Tuhan berikan aset di seluruh Indonesia ratusan miliar. Tanah, gedung, dan juga uang yang akan kita bangun nanti. Memang masih perlu banyak, tapi saudaraku, kalau nggak ada hikmat Tuhan, nggak mungkin. Orang-orang Yunani ngejar, maka saya katakan begini, bukan saya anti sekolahan, Anda punya kesempatan S1, S2, lanjut. Anda nggak punya kesempatan, saya mau beritahu saudara. Hikmat Tuhan yang memampukan saudara. Maka jangan kejar hikmat Tuhan, kejar Tuhannya. Semakin Anda mengerti kasih karunia Tuhan, maka dikatakan berita yang bagi orang Yahudi ini adalah omong kosong. Bagi orang Yunani ini gak masuk akal. Ini merupakan cara Allah untuk menunjukkan power dan hikmatnya dalam hidup kita. Nangkap? Hubungan orang tua dan anak rusak. Anak kabur dari rumah. Atau anak saudaraku terikat dengan narkoba dan sebagainya. Siapa yang bisa melepaskan anak-anak seperti ini? Banyak orang tua WA, telepon saya. Pak, gimana caranya? Saya mau beritahu. Yang bisa melepaskan anak Anda dari narkoba, dari pergaulan bebas adalah kuasa Allah. Waktu Anda mengenal dia dan menyerahkan bahwa anak ini bukan milik Anda, itu milik Tuhan. Anda mempercayai, memandang Yesus, karya yang sudah dilakukan bagi saudara dan keluarga saudara. Kuasa Allah akan melepaskan anak-anakmu. Hikmat Allah akan menunjukkan kepadamu bagaimana membimbing, mendidik anak dengan benar. Yang boleh nangkep, angkat tangannya. Amin. Oh iya, Marita yang mau nikah, kuasa Allah yang akan membuat keluarga yang akan dibangun ini melangkah maju dalam kemenangan, keberhasilan. Kuasa Allah yang akan menyingkirkan penghalang-penghalang dalam rumah tanggamu. Tetapi hikmat Allah yang akan membimbing kalian bagaimana membina rumah tangga yang benar. Tanpa hikmat Tuhan, uang berapapun akan habis di rumah dan gak akan jadi apa-apa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ketemu dengan orang-orang yang waktu konseling dengan saya, dan saya beritahu ini, mereka mengalami mujizat kuasa. Iya Pak, betul. Waktu saya memandang kepada Yesus dan saya mempercayai Yesus, dia sanggup melepaskan saya dari utang-utang. Saya mempercayai Yesus yang mati dan bangkit. Kekuatannya dan kuasa Allah itu sanggup membuat saya bebas dari utang.
Dan karena Kristus adalah hikmat Allah, Dia akan memperlihatkan kepada saudara, mengajar kepada saudara bagaimana menghindari utang. Ada banyak jemaat yang terikat dengan pinjaman online. Tahu singkatan PPKM, maka di ini saudaraku. Ya, PPKM. Ya. Pinjaman apa? Pinjol apa gitu saudaraku ya. Kemudian lu mabur saudaraku. Itu PPKM. Nah, banyak orang jatuh di situ, jatuh di situ, jatuh di situ. Kartu kredit jatuh di situ, jatuh di situ. Why? Tuhan udah melepaskan dia. Kuasa Allah udah melepaskan dia dari utang-utang. Tapi dia nggak punya hikmat Tuhan. Maka pagi ini saya tegaskan. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus bicara kasih karunia adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saya bicara sebagai orang yang pernah terikat utang, dikejar-kejar utang. Dan hari ini saya bicara sebagai orang yang sudah bebas utang. Saya berbicara sebagai orang yang Tuhan berikan hikmat untuk memanage keuangan gereja. Saya bisa memisahkan ini keuangan gereja, ini keuangan pribadi, dan sebagainya. Saya bicara dengan bukti buah-buah yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Amin. Hal yang sama, apa yang kita perlukan di masa pandemi ini. Seperti saya tegaskan berkali-kali, kalaupun pandemi ini berakhir, krisis ekonomi menunjuk pada sejarah 100 tahun yang lalu, itu berlangsung 5-10 tahun. 100 tahun yang lalu, after flu Spanyol, 10 tahun krisis ekonomi. Saya berharap nggak selama itu. Tapi kalaupun selama itu, saya percaya yang pertama, kuasa Allah, Kristus yang adalah kuasa Allah akan mematahkan, menghancurkan setiap rintangan, halangan di hadapan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Dan Kristus yang adalah hikmat Allah akan memampukan saudara untuk memanage keuangan, memanage kehidupan. Dia tidak memberi kepada kita roh ketakutan, tapi kuasa, kasih, dan penguasaan diri. Yang mengerti, percaya, berkata, amin. Bangkit berdiri saudaraku. Sebagai kekuatan Allah, Yesus menyingkirkan penghalang, hambatan dari jalan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebagai hikmat Tuhan, Yesus akan menunjukkan dan mengarahkan jalan yang harus saudara dan saya tempuh. Bagian kita bukan mengejar tanda-tanda, mujizat-mujizat. Sebab Kristus adalah kuasa Allah untuk melakukan mujizat. Saudara dan saya akan menjadi pelaku-pelaku mujizat. Halo? Amin? Saudaraku, era tokoh sentralisme hamba Tuhan A, hamba Tuhan B sudah berakhir. Ini waktunya Bapak Ibu bangkit generasi tanpa wajah. Generasi yang penuh dengan kasih karunia Allah. Maka berita yang saya sampaikan hari ini, bagi orang-orang yang ngejar tanda, ini adalah omong kosong. Bagi orang-orang yang mengejar hikmat, nggak masuk akal. Tetapi bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang dipanggil, ini cara Allah untuk menunjukkan kuasanya lewat hidup saudara. Ini cara Allah untuk menunjukkan hikmatnya lewat saudara dan saya. Angkat tangan Bapak Ibu. Mengangkat wajahku, inilah berita kasih karunia. Yesus sudah mencabut akar masalah saudara.
Sekali lagi, buka hati antar kedua tanganmu. Haleluya. Memandang wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, yang ku angkat tanganku, berkata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkan, tak sekalipun kau tinggalkan, tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Bapak Ibu, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kristus yang adalah kuasa Tuhan akan menghancurkan penghalang-penghalang dalam kehidupanmu, sehingga engkau dan aku menjadi pemenang dalam kehidupan. Kristus yang adalah kuasa Allah akan menghancurkan penyakit yang ada dalam tubuhmu, akan menghancurkan setiap penghalang yang menghalangi perjalanan hidupmu. Dan Kristus yang adalah hikmat Tuhan akan mengajar, menuntun, menunjukkan kepadamu cara-cara untuk kamu terus berjalan makin lama, makin kuat. Terus naik dan perjalanan hidupmu hanya satu arah, ke depan dan ke atas. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan kita. Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu. Ambillah, minumlah. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Kurabasyandatakara. Inilah berita yang saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Yesus mati di kayu salib menyelesaikan dosa, penghukuman, dan semua daun-daunnya, yaitu penyakit, kemiskinan, kebangkrutan. Dan kebangkitannya pada hari ketiga mengalahkan kematian. Maka Kristus yang adalah kekuatan Tuhan akan menghancurkan penyakit-penyakit saudara, kemiskinan, kutuk yang melekat pada saudara. Hari ini, in the name of Jesus, sembuh.
Yesus yang adalah hikmat Tuhan akan menuntun, mengajar, mengarahkan jalan yang harus saudara dan saya tempuh. Terus pandang Tuhan dan kenali Dia. Engkau nggak perlu kejar mujizat, engkau nggak perlu kejar hikmat. Kejar Yesus saja, karena Yesus adalah kekuatan Allah. Yesus adalah hikmat Allah. Terima kasih. Dan sebagai tanda syukur kami Tuhan, berkati kami bawa persembahan kami kembalikan persepuluhan kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. 30, 60, 100 kali ganda. Dan sebentar kami akan pulang. Kami terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu, angkat tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis ya Roh Kudus, menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.